Berdasarkan coraknya, perkembangan Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa Kesultanan. Agama Islam masuk dalam bentuk yang lebih murni ke dalam daerah yang sedikit disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha, seperti di daerah Aceh, Minangkabau, serta di Jawa, tepatnya di Banten. Di Kerajaan Banjar, ketika raja masuk ke dalam agama Islam, perkembangan Islam sangat mudah untuk dilakukan karena ditunjang oleh fasilitas kerajaan, seperti terdapat mufti dan kadi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Dengan adanya hal itu, hukum Islam dapat terlaksana dengan baik. Kedudukan Sultan Banjar telah diakui sebagai ulil amri kaum muslimin di seluruh kerajaan Banjar. Kemudian didirikanlah sebuah organisasi, yaitu Bayangkara Islah, pengawal usaha kebaikan yang merupakan organisasi pertama yang bertujuan untuk penyebaran agama Islam. 2. Masa penjajahan. Pada masa ini, pedagang-pedagang barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia. Tujuan mereka semula adalah untuk berdagang. Akan tetapi, setelah kedatangan Snokkhorjun, seorang penasehat urusan pribumi dan Arab pemerintahan Hindia Belanda, berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Ia mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia dengan membagi masalah Islam ke dalam 3 kategori, yaitu 3. Gerakan dan organisasi Islam pada abad ke-20. Umat Islam di Indonesia menghadapi 3 politik dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu divide and empire, politik penindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Dengan adanya peristiwa tersebut, Islam bangkit dengan membangun organisasi dan memiliki kesadaran berpolitik sebagai hasil perubahan sosial dan dampak dari pendidikan barat yang memuat gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Akibat dari hal ini, timbullah perkumpulan politik dan pemikiran politik baru. Tetapi hal itu justru membuat perpecahan 2 kubu, yaitu para cendekiawan muslim berpendidikan barat serta para kiai dan ulama tradisional. Pada masa kependudukan Jepang lebih memihak kepada kaum muslimin daripada golongan nasionalis. Terdapat 3 perantara politik hasil pembentukan Jepang, yaitu A. Husmubu, B. Mashumin, C. Hizbullah.